Battle! Pull! Oh! Woo! Yeah! Halo semuanya, perkenalkan saya Ananda Tiara Rianti Amalia dengan NIM 550223005 dari kelas 5A Manajemen Pemasaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah praktikum analisis SWOT. Dalam pemaparan ini saya memilih perusahaan Chatime Indonesia, sebuah brand minuman boba yang sudah sangat populer dan memiliki jaringan luas di berbagai kota di Indonesia. Video ini akan mencakup 5 poin sesuai perintah soal, yaitu yang pertama, analisis SWOT perusahaan, yang kedua, menyusun 4 strategi utama berdasarkan SO, WO, ST, dan WT. Ketiga, menentukan strategi paling realistis dalam 5 tahun ke depan. Keempat, memberikan kesimpulan posisi kompetitif perusahaan dan penyajian dalam bentuk slide PowerPoint. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Pertama, kita masuk pada bagian kekuatan. Chatime memiliki brand awareness yang sangat tinggi, sehingga masyarakat sudah sangat familiar dengan namanya. Ini menciptakan loyalitas pelanggan yang kuat. Kekuatan kedua adalah variasi menu yang sangat lengkap dan selalu mengikuti tren, mulai dari boba klasik, matcha, brown sugar, hingga seasonal menu. Yang ketiga adalah kualitas bahan baku yang konsisten, karena Chatime memiliki standar operasional yang sangat ketat, sehingga rasanya hampir sama di semua outlet. Dan kekuatan keempat adalah lokasi outlet yang strategis. Mayoritas Chatime berada di mall besar, pusat keramaian, dan area yang memiliki lalu lintas pengunjung tinggi. Berikutnya adalah kelemahan. Kelemahan pertama adalah harga jual yang relatif lebih mahal dibandingkan kompetitor baru, seperti Mixu atau brand lokal. Hal ini membuat sebagian konsumen sensitif, harga cenderung berpindah ke merek lain. Kelemahan kedua adalah ketergantungan pada bahan baku impor, terutama untuk topping dan bahan baku tertentu yang tidak tersedia secara lokal. Kelemahan ketiga adalah persaingan outlet antara cabang, karena jumlah outlet Chatime cukup banyak dan beberapa berdekatan, sehingga pangsa pasar internal bisa terbagi. Dan kelemahan terakhir adalah tingginya kadar gula pada sebagian besar menu, sehingga kurang cocok dengan tren hidup sehat yang semakin meningkat. Kita beralih ke peluang. Peluang pertama adalah tren minuman boba yang sangat stabil di Indonesia dan belum menunjukkan tanda penurunan drastis. Peluang kedua, ekspansi ke kota kecil dan menengah masih sangat terbuka. Beberapa wilayah belum memiliki outlet Chatime. Peluang ketiga adalah kolaborasi dengan brand makanan, influencer, atau produk lain yang dapat meningkatkan brand exposure secara signifikan. Dan peluang terakhir adalah pertumbuhan layanan pemesanan online dan aplikasi delivery yang semakin memudahkan Chatime menjangkau konsumen. Terakhir adalah ancaman. Ancaman terbesar adalah banyaknya kompetitor baru dengan harga jauh lebih murah, seperti Mixu, Sheboba, atau brand lokal lainnya. Ancaman kedua, kenaikan harga bahan baku impor akibat fluktuasi kurs dapat terdampak pada biaya produksi. Ancaman ketiga adalah perubahan tren gaya hidup sehat yang membuat konsumen mengurangi konsumsi gula dan minuman manis. Dan ancaman yang terakhir adalah inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat yang dapat membuat konsumen lebih selektif dalam membeli minuman premium. Strategi SO memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Strategi yang bisa dilakukan adalah memperluas jaringan outlet ke kota kecil dengan memanfaatkan kekuatan brand yang sudah dikenal luas, meluncurkan varian musiman berbasis tren untuk memanfaatkan peluang, kolaborasi, dan antusiasme pasar, mengoptimalkan promosi digital, dan menggandeng influencer untuk memperkuat positioning di pasar muda. Dan yang terakhir, menggunakan kualitas produk yang stabil untuk menarik segmen premium terutama di kota besar. Strategi WO bertujuan mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
Yang pertama, mengembangkan menu low sugar atau menu sehat agar tetap relevan dengan tren kesehatan. Kedua, menggantikan sebagian bahan impor dengan bahan lokal untuk mengurangi ketergantungan. Ketiga, menawarkan program harga promo atau happy hour untuk menjangkau konsumen sensitif harga. Yang keempat, mengoptimalkan penjualan online melalui paket bundling atau diskon khusus aplikasi. Strategi ST menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Yang pertama, lakukan inovasi menu secara berkala agar tidak kalah dari kompetitor baru. Yang kedua, memperkuat program loyalitas seperti member point atau buy one get one untuk mempertahankan pelanggan lama. Yang ketiga, menempatkan outlet baru di lokasi yang tidak terlalu dekat dengan kompetitor langsung. Yang keempat, menonjolkan kualitas rasa dan kebersihan sebagai diferensiasi dari merek harga murah. Strategi WT digunakan untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Yang pertama, mengurangi ketergantungan bahan impor untuk menghindari fluktuasi ekonomi. Kedua, mengembangkan lini produk sehat untuk menghindari ancaman tren hidup sehat. Yang ketiga, melakukan efisiensi operasional untuk menghadapi kondisi daya beli yang menurun. Yang keempat, mengatur jarak antara outlet agar tidak saling memakan pangsa pasar. Dari seluruh strategi yang telah disusun, menurut saya strategi yang paling realistis dan efektif dalam 5 tahun ke depan adalah pengembangan varian minuman low sugar atau menu sehat. Alasannya adalah yang pertama, tren hidup sehat semakin meningkat setiap tahun. Yang kedua, konsumen semakin sadar akan gula dan kalori. Ketiga, strategi ini tidak membutuhkan modal besar seperti ekspansi bisnis, dan juga strategi ini dapat memperluas segmen pasar tanpa menghilangkan pelanggan lama. Dengan meluncurkan produk yang lebih sehat, Chatime dapat tetap relevan dan tetap bersaing di tengah tren kesehatan serta kompetitor yang semakin banyak. Kesimpulannya, berdasarkan analisis SWOT, Chatime memiliki posisi kompetitif yang sangat kuat dengan brand yang solid, kualitas produk stabil, dan jaringan luas. Namun demikian, perusahaan harus tetap adaptif terhadap ancaman seperti kompetitor harga murah dan pergeseran tren menuju pola hidup sehat. Demikian paparan saya mengenai analisis SWOT Chatime Indonesia untuk ujian akhir semester mata kuliah praktikum analisis SWOT. Terima kasih telah menyimak, semoga video ini bermanfaat.